Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat As-Saffat. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada pernyataan-pernyataan dari penghuni surga yang melihat kawannya yang dulu waktu di dunia meragukan hari kebangkitan, mereka mendapatkan siksa yang menyala-nyala. Kemudian ada pertanyaan juga dari mereka sekaligus olok-olok ya, karena sambil melihat bagaimana mereka disiksa ya, yaitu pertanyaan mengenai apakah kami akan mati. Tidak, kita tidak akan mati, tetapi akan terus hidup dan tidak merasakan mati lagi. Dan pernyataan ini juga disampaikan bahwa mereka tidak bisa selamat kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Hendaknya kita berusaha beramal untuk meraihnya. Sampai di situ kemarin pernyataan bahwa adanya penghuni surga yang melihat penghuni neraka. Kita lanjut di ayat yang ke-62 surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah sesuatu yang diberikan Allah berupa kebaikan ini, yaitu makanan di surga, lebih baik dibanding pohon zaqqum? Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Ya, ini satu pernyataan yang membandingkan antara kenikmatan termasuk makanan yang tersedia di surga dibanding dengan pohon zaqqum. Ya, Allah menggambarkan ada pohon zaqqum. Beberapa pohon digambarkan dalam Al-Quran tuh ya. Ada atin, buatin, zaitun, ya, nakhal, kurma. Ada juga anggur ya, disampaikan juga. Kalau di hadis ada workot, pohon yang tempat bersembunyi orang Yahudi. Termasuk banyak hadis-hadis juga tentang pohon, termasuk tentang labu ya, disampaikan. Ya. Tapi di sini Allah menyampaikan, sama nggak antara makanan di surga dengan zaqqum, pohon zaqqum? Apa itu pohon zaqqum? Ya. Di ayat yang berbeda itu disebutkan inna syajarata zaqqum ta'amul athim. Sesungguhnya zaqqum itu makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ya.
Jadi zakum ini ada di neraka. Pohon ini ada di neraka. Kita lihat ayat selanjutnya. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sesungguhnya itu menjadi siksaan bagi orang-orang zalim. Ya, di satu sisi disebut ujian, tapi di sini lebih condong disebut siksaan bagi orang-orang zalim. Ya. Jadi pertanyaan di atas itu membandingkan antara makanan yang di surga dengan pohon zakum. Ya. Satu siksaan bagi orang zalim. Ya. Kalau di ayat yang lain, ta'amul athim. Ya. Makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, Allah menyebutkan lagi di ayat selanjutnya, di ayat 64 ya. Surat As-Saffat. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Ya. Fi aslil jahim, dasar neraka. Asal itu artinya asalnya ya, atau itu diserap ya di bahasa Indonesia. Pokoknya ya, ada yang namanya usul fikih ya. Pokok-pokok atau cara mengambil fikih ya. Nah, kata-kata asal. Aslil jahim. Oh, ini asli dasar neraka maksudnya. Jadi pohon zakum ini ya, pohon dari dasar neraka ya. Nah, pertanyaannya, kok pohon gak kebakar gitu ya? Kok pohon gak kebakar? Kalau neraka disebut api, kenapa ada pohon di situ? Ya, pohon itu sesuai dengan ciri-ciri nerakanya, dari neraka. Bisa saja bentuknya saja seperti pohon, tapi mungkin aja itu kilatan api lah atau bentuk ya pohon ya, untuk menggambarkan sesuatu yang begitu berbeda ya dibanding keadaan di surga yang pernah saya sampaikan, bahwa ada satu naungan pohon ya, naungan nih ya. Tajuk pohon itu kalau berjalan di bawahnya 70 tahun baru sampai ya. Kalau kita jalan di bawah pohon itu, tajuknya ya, rindangnya itu, ujung rindangnya itu yang tempat teduh itu yang kita bisa berteduh di situ. Kalau kita berjalan tuh 70 tahun, berarti luar biasa, berapa kilometer ini. Ya. Saya pernah ngukur tuh di Google Map kalau nggak salah, perjalanan 40 km itu di 40 km ya, 40 atau 50 km mungkin dari sini sampai Jakarta. Ya. Itu kalau orang jalan terus dan kuat itu bisa sampai kurang lebih 9-10 jam. Benar tuh, dulu waktu tahun berapa ya, tahun 90-an, ada kawan saya tuh ngikut gerak jalan dari Bogor Jakarta kurang lebih 10-12 jam kalau nggak salah, dari Bogor sampai Jakarta ya. Itu ukuran jam ya, udah sampai 50 km. Kalau tahun bisa sampai mana itu ya, itu juga nggak sampai 1 hari berarti betapa beratus-ratus mungkin ribuan kilometer itu pohon di surga. Sementara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pohon ini dari dasar neraka, itu akarnya lah ibaratnya itu dari neraka. Betapa pohon ini mengerikan. Ya, sama serupa dengan api.
Bedakan kalau air dengan minyak memang nggak pernah bisa bersatu ya. Ya, karena dia unsurnya berbeda, ngambang terus dia di atas. Oli, minyak goreng gitu. Kalau kita cemplungin ke air yang ada ke ember yang ada airnya, dia naik ke atas karena unsurnya berbeda. Nah, pohon zakum ini seperti apa? Nanti kita sampaikan ya. Ada lagi dong. Ya. Talmuha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya. Buahnya ya. Ka'annahu ru'usus syayatin. Seperti kepala setan. Wah, mendengarnya aja udah mengerikan. Gimana pohon zakum itu kepala? Buahnya kayak kepala setan. Berarti buah ini buruk sekali. Ya. Ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya itu seperti kepala setan. Udah tumbuh di neraka, dari bawah neraka, kepalanya juga mengerikan. Kepala mengerikan. Buahnya juga mengerikan seperti kepala setan. Ya, tapi kita jangan pikirin jadi takut sama setan ya, jangan. Karena tidak boleh takut kepada makhluk apapun itu. Ya. Yang boleh kita takut hanya kepada Allah. Kalau jalan di tempat gelap, misalnya ya, itu takut kepada ular wajar, karena kan binatang gitu ya. Tapi takut pada setan jangan. Ya. Nanti setannya tambah besar hati, tambah tinggi hati. Ya. Makanya saya sering-sering bilang sama anak-anakku, jangan nonton film horor, ini kebayang-bayang terus. Kadang-kadang anak-anaknya enggak, bapak-bapaknya yang nonton, orang dewasanya yang nonton. Jadi lihat sama anak-anaknya, jadi takut ya anak-anak ke kamar mandi lah, kemana. Ya, kadang-kadang begitu kan pikiran. Zaman anak-anak kan nggak bisa kita membedakan mana yang hayal, mana nyata, susah. Ya. Nah, kembali lagi bahwa pohon ini pohon yang berasal dari neraka, dari dasar neraka, kemudian buahnya juga buruk. Ya. Ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala setan, ru'us. Makanya ada kata roisam itu kepala umum ya, atau apa ya, kita nyebutnya ketua umum lah, kira-kira begitu. Rois dari bahasa Arab ya. Abu Jahal bin Hisham, paman Nabi ya. Di satu sisi paman, di sisi lain orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Itu pernah berkata itu sama teman-teman, kamu tahu gak apa yang disebut zakum gitu? Ya, buah yang buat menakut-nakuti kamu, Muhammad menakut-nakuti kamu itu, tahu gak yang namanya zakum? Teman-temannya bilang nggak tahu. Itu jenis kurma, ya, kurma ajwa dari Yastrib di daerah mana gitu. Itu dia ngomongnya begitu. Kalau kita ketemu, kita makan aja dengan cepat itu buahnya. Itu orang sombongan gitu ya. Sesuatu yang mestinya takut, dia takut ya, tapi dia menjadikan bahan olok-olok, ya, popoyokan, ya, bahan penghinaan. Kalau ada buah zakum tuh saya makan, kalau perlu saya makan menelan dengan cepat lah kayak gitu. Dan mungkin dia merasakan tuh nanti. Ya. Talmuha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya. Nah, ayat selanjutnya itu yang juga mengerikan ya.
ayat ke-66. Jadi betul-betul ini digambarkan, sama gak tuh hidangan surga dengan ini nih gitu. Ya, mudah-mudahan kita ada rasa takut nih. Kalau kita diceritakan ini tidak ada rasa takut, ada yang aneh di hati kita. Jangankan hati kita udah begitu banyak dosa dan maksiat, sehingga Al-Quran menceritakan keadaan neraka saja mereka tidak takut. Jadi kalau Al-Quran aja dia nggak takut, dia pasti melakukan perbuatan yang nggak benar. Mungkin nggak takut sama Al-Quran, dia nggak takut. Ya, sama neraka yang dijanjikan untuk orang-orang yang bermaksiat, ya orang-orang yang tidak mau menuju jalan Allah, itu dia nggak takut. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Ya. Sesungguhnya mereka akan memakannya. Nomor 1. Yang kedua, famali'una minhal butun, dan mereka akan penuh perutnya terhadap buah itu, dimasuki oleh buah itu. Ya. Fa innahum la'akiluna minha, mereka makannya, akal itu artinya makannya. Famali'una minhal butun, dan dia akan penuhi perutnya dengan zakum. Aduh, luar biasa ya. Apa namanya ya, kita ngebayangin aja buah dengan mengerikan kepala setan, kayak kepala tengkorak kali ya, mungkin ya, kebayang-bayang kita aja nih. Disesepkan, dimasukkan ke kerongkongan, dipenuhi perutnya. Itu luar biasa ya. Itu juga menjawab tadi omongan Abu Jahal ya. Ya jelas lah, buat kayak gitu, buah kayak gitu nggak bisa membuat dia merasa nyaman ya. Buahnya aja membara mungkin dari api, namanya syajarah ataupun tanaman dari dasar neraka. Pak, emang bisa Pak begitu Pak? Ya, jangan pusing, karena idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah kehendaki suatu selesai aja gitu. Dia sebutkan kun jadi. Ya. Makanya api di waktu membakar Ibrahim ya menjadi dingin. Ya. Wassalamun ala Ibrahim. Selamat bagi Ibrahim. Karena bagi Allah bisa aja. Ya. Sama seperti Ashabul Kahfi ya, yang 300 tahun dia ditidurkan, kan gak masuk akal ya. Masa tidur sampai 300 tahun, bisa aja, tetap aja begitu mukanya. Jadi jangan mencari awet muda, awet iman mestinya. Kita itu bukan mencari awet muda, awet iman. Imannya jadi awet. Gara-gara mencari awet muda, semua muka ditambahin macem-macem ya. Kadang-kadang kosmetik yang gak benar juga dibeli supaya glowing gitu. Biar awet muda, jadi pasangan kita awet sama kita. Yang penting tuh awet iman. Ya. Karena iman yang bisa menjaga dia dunia akhirat. Ya. Kalau awet muda terus nanti bisa disambar orang lagi. Ini aja lah, alami aja gitu. Makanya Nabi SAW tidak boleh, dalam satu hadisnya itu tidak boleh menyemir rambut yang sudah putih dengan warna hitam, jadi kelihatan muda lagi kali ya. Karena uban itu bagian dari peringatan kita kalau kita tuh udah tua. Ya, kita ini yang dengerin anak muda, bapak kali, iyalah saya udah ada ubannya. Tapi ada murid saya udah ada uban tuh, murid saya, ya. Usianya di bawah saya, udah ada uban. Ya. Kembali lagi ke ayat ini, ya, ayat yang
yang menguatkan kita untuk menjauhi, ya. Jangan sampai kita masuk lah, ya. Sekarang teman-teman itu dapat gambaran ya gimana suasana di neraka ini, dapat gambaran lah, walaupun sebelum-sebelumnya udah dikasih gambaran. Tapi jadi semakin jelas kepada pikiran kita, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya, gitu maksudnya Al-Quran. Ya. Mereka akan memakannya dan mereka akan memenuhi perut. Ya. Betapa siksaan di atas siksaan. Bukan cuma cemeti, bukan cuma api yang panas, tapi disuruh makan lagi. Dipaksa mungkin itu dibebesin gitu ya, dipaksa makan sampai masuk semua. Ya. Pak, kira-kira api di sana seperti apa, Pak? Apa seperti api di kita? Wah, jauh. Ya. Nabi SAW mengatakan narukum, ya, api kamu, ya. Api kalian di dunia ini juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an min nar. Ya. Narukum, ya, api kamu di dunia ini juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an min nar. Bahwa api kamu itu satu dari 70 bagian api neraka. 1/70, jauh banget. Jadi nggak ada apa-apanya dibanding api neraka. Ini kata Nabi. Jadi satu aja udah kebakar luar biasa ya di bumi ini. Kalau ada api, apa aja bisa dibakar. Ya, gedung yang demikian beton, pakai beton dan sebagainya bisa hangus, rontok. Ya. Ya, apalagi rumah-rumah biasa, ya. Hutan yang hijau aja, Pak, itu sudah sampaikan ya tentang api dari kayu yang hijau atau dari kayu itu bisa mengandung api. Jadi hutan yang hijau aja bisa dibakar oleh api dunia. Narukum gitu disebutnya, ya. Api kamu itu juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an min nar. Satu bagian dari 70 api neraka. Masya Allah. Makanya ada seorang ulama atau siapa saya lupa. Kalau dia udah mulai malas gitu ibadah, udah susah gitu ya berbuat baik, dia menyalakan lilin, lalu tangan ditaruh di atas lilin, semakin dekat ke api, sampai kebakar, bukan kebakar, sampai hampir kebakar. Ya, lalu dia menyatakan, nah itulah itu api neraka itu kira-kira kayak gitu, kamu sanggup nggak lah? Ya, makanya ada lagunya ya, lagunya Syair Abu Nawas nih. Wah, itu anakku tak sanggup ya Pak, aku nggak layak ke surga. Tulil firdausi ala, kata aku nggak sanggup. Tapi juga aku nggak sanggup, tidak layak ke surga, dan aku juga nggak sanggup kalau ke neraka. Maka ampunilah dosa-dosa. Itu syair ya, sering disampaikan. Jadi kembali lagi, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Ya, dipenuhi. Ya. Ayat selanjutnya. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Ada tawaran lagi, bukan cuma makanan yang begitu, ya. Inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim, ditambah dengan air yang bercampur dengan air panas. Mungkin untuk mengobati gatal di tenggorokannya yang sudah hancur atau hangus ini, minta air, minta minum, tapi yang diberikan adalah air panas. Bahkan di ayat yang lain ada keterangan lain pakai nanah dan sebagainya. Ya. Jadi habis semua.
surat Makkiyah itu menguatkan kita bagaimana jangan nunggu-nunggu neraka datang, jangan nunggu-nunggu kematian datang, mulai dari sekarang bertobat. Jangan nunggu-nunggu idza balaghatit taraqiyya wa qila man raq. Surat Al-Qiyamah. Jangan menunggu ketika sudah ada nyawa di kerongkongan, di tenggorokan kita ini. Lalu dinyatakan kepada dia siapa? Ditanyakan kepada dia, siapa yang bisa mengobati? Ada yang bisa mengobati kematian? Ada. Ya. Jangan menunggu sekarang waktunya, apalagi bulan Ramadan ya. Berlomba-lomba lah kita. Ya, saya lihat udah mungkin ada sebagian yang belum bisa datang ke mushola. Inilah saatnya datang. Ya, datang ke masjid, penuhi majelis taklim, ada majelis ilmu datang, ya. Androidnya semakin dikurangi, kalaupun ditambah itu adalah tentang ilmu-ilmu Islam yang dia kaji. Ya, ada kisah-kisah hikmah, mungkin ada dari ustaz, dari mana, sehingga manfaat. Jangan sampai ini ya, la syawwa min hamim, berarti airnya mungkin itu kotor dan panas ya. Diminum dengan hingga kebanyakan masa itu gimana ini ya. Nah ini ayat ini ditutup ya, ayat ke-68 penutupannya begini lagi ya. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian setelah itu mereka akan dikembalikan lagi ke jahanam, neraka yang menyala-nyala. Aduh. Nampaknya mereka itu mungkin kebayang saya teng makan siang. Lari semua dikasih pohon zakum, pok. Perutnya jadi gendut lagi, perutnya itu penuh dengan pohon zakum, dikasih lagi minum lagi. Minumnya dengan air panas. Itu makan malamnya, makan siang, makan sorenya dia mungkin. Teng makan. Makannya makanan penyiksaan. Kemudian selanjutnya adalah tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Selanjutnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Ya. Dikembalikan lagi ke jahim yang menyala-nyala. Jadi makan atau tidak makan dua-duanya siksaan. Masya Allah. Ini saya sampaikan ya begini ya supaya kita kuat. Ini latihan ini bulan puasa nih, kebetulan lagi bulan puasa di tahun ini ya, di tanggal ini bulan puasa. Ya, kita latihan untuk itu. Coba tingkatkanlah. Bapaknya mungkin sholatnya ya, yang tadinya masih banyak bolong ya. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa penuh 5 waktunya ya. Kalau yang sudah penuh 5 waktu, mudah-mudahan Allah kasih saya kekuatan untuk bisa berjamaah ya, datang ke masjid mushola. Kalau yang sudah bisa berjamaah mungkin mencari mendapatkan ilmu-ilmu Islam, ya, mempelajari agamanya. Ada yang mulai membaca Al-Quran, ada yang baca Quran udah sekian, ada yang 1 juz, mungkin ada sekian juz, ya. Bahkan ada yang sampai 10 juz satu hari. Yang belum biasa sedekah mulai rajin, ya. Mulai memaksakan diri untuk bersedekah. Yang tadinya malu memberikan makanan kepada tetangga jadi mau ya. Tadinya malu jadi mau, walaupun sedikit nggak apa-apa, bukan menghina, bukan ya. Tadinya mungkin kita masa ngasih cuma ginian doang, nanti dibilang menghina. Enggak, orang kata Nabi, kikil aja, sepotong kikil itu diberikan ke tetangga. Intinya apa yang bisa dimakan kita itu layak diberikan ke tetangga. Apa yang bisa dimakan kita ya, jangan nasi basi kan nggak bisa dimakan. Jadi apapun yang bisa dimakan dengan kita, yang membuat kita senang, itu layak diberikan kepada tetangga. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang paling pas ya untuk itu.
Pak, jadi banyak yang ngirim kolak nih Pak, kata ya alhamdulillah, nanti kita bisa kasih kemana lagi ya. Nggak cuma kolak, kan jangan berpikir begitu, mungkin hal-hal lain boleh ya. Jadi yang belum biasa sedekah, bersedekah, karena sedekah itu kan sodako ya. Sodako artinya membenarkan bahwa ketika dia sedekah dia akan diganti oleh Allah gitu. Kalau dia memberikan sesuatu pada orang, belum tentu orang itu yang memberikan pada kita, tapi Allah menggantinya itu ya. Dan itu menghilangkan sifat pikir medit, pelit, mereka hese gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bersedekah ya, memberikan sesuatu kepada orang apapun bentuknya ya. Bersedekah itu nggak cuma uang ya, uang, makanan, senyuman, tenaga, pikiran, itu sedekah nggak ada ya. Barang berguna, jangan sampai wayam naunal maun ya, nggak mau memberikan barang berguna atau meminjamkan barang berguna ya. Ketika kita melakukan itu sebenarnya kita mengobati hati kita supaya harta itu adanya di tangan bukan di hati. Kalau di hati ketika lepas sakitnya tuh di sini. Kalau di tangan santai, kapan aja bisa dilepasin. Makanya itu yang dilakukan Nabi ketika habis sholat, dia pulang cepet-cepet ya. Kok pulang cepet-cepet, kemudian dia balik lagi. Kemudian ditanya, kenapa ya Nabi? Kenapa pulang cepet? Saya masih ingat ada harta yang harus saya bagikan. Dibagiin semua. Makanya benar dalam satu nasyid itu, lagu itu disebutin gini. Baginda itu ya sering risau kalau umatnya lapar. Baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wasallam. Allahumma shalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda itu sering khawatir umatnya lapar, tetapi maksudnya dia sering memberikan makanan gitu. Tetapi rumahnya sering gak punya apa-apa. Ya. Sampai ada yang pernah menyatakan itu berapa purnama gitu, tidak kelihatan api dari rumahnya Nabi. Tidak ada asap dari rumahnya Nabi. Jadi cuma makan kurma sama air. Tiada api menyala di rumahnya. Lagunya siapa ya? Suara persaudaraan kalau dalam nasyid. Masya Allah. Jadi ayat ini ditutup ya, rangkaian ayat tentang suasana perbandingan antara surga dan neraka ini ditutup dengan tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Lalu kami kembalikan ke mereka kepada jahim yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.